Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Ramadan kita, yaitu kerjasama bidang dakwah PP Persistri dengan Persis TV Channel. Tak terasa Ramadan sudah kita lalui, maka pada hari ini mari kita isi Ramadan ini dengan kajian, mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kepada kita, juga bisa menambah ketakwaan kepada kita semua. Ikhwatu iman dimanapun Anda berada, pemirsa Persis TV yang saya hormati, kajian kita kali ini akan membahas tentang esensi ibadah Ramadan, ya. Jadi di bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar saum, ya, tapi ada ibadah-ibadah yang lainnya, yang mana satu dengan yang lainnya merupakan penopang, ya, merupakan penopang, sehingga semuanya harus dilaksanakan, ya, tidak boleh diabaikan. Yang menjadi masalah seringkali di masyarakat punya persepsi bahwa di mana tiba bulan Ramadan yang mereka lakukan hanya saum Ramadan. Dan banyak orang yang menganggap bahwa dengan sudah melaksanakan ibadah Ramadan seolah-olah mereka sudah sempurna. Dengan melaksanakan saum Ramadan seolah-olah mereka sudah sempurna kewajiban di bulan Ramadan, ya. Di dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa di bulan Ramadan itu tidak hanya melaksanakan saum, tapi juga ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan. Di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah di sini dinyatakan, laisa siyamu minal akli wasyarabi, innamas siyamu minal lagwi warrafas. Artinya, bukanlah saum itu hanya dari makan dan minum, atau dari makanan dan minuman saja, melainkan juga dari perbuatan yang tidak berguna dan perkataan yang tidak senonoh. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah, di sini jelas dinyatakan bahwa di bulan Ramadan itu ibadah yang kita lakukan tidak hanya melaksanakan saum dengan menahan makan dan minum, ya, di siang hari. Tapi juga menurut hadis dari Ibnu Huzaimah ini bahwa kita juga harus bisa menahan diri, harus saum dari lagwi warrafas, ya. Lagwi itu artinya perbuatan dosa, dan rafas adalah perkataan-perkataan yang tidak senonoh atau perkataan-perkataan yang kotor, ya. Kenapa rafas dan lagwi itu dilarang atau harus dihindari ketika kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, ya? Karena lagwi dan rafas itu bisa mengurangi nilai ibadah saum kita, ya.
Yang mana kita niat ibadah saum itu ingin mendapat pahala yang sempurna ya, karena kita sudah meninggalkan makan, minum dan berjima di siang hari sejak dari subuh sampai maghrib ya. Tapi apabila kita selingi atau kita tambah ya ibadah saum kita dengan melakukan lagwi dan rafas, maka itu akan mengurangi nilai ibadah saum kita ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus hati-hati ya, karena banyak orang-orang yang beranggapan bahwa dia sudah melaksanakan ibadah saum ya di siang harinya, tapi tidak bernilai pahala ibadah saumnya. Dan dia juga sudah mengaku melaksanakan sholatul lail atau sholat taraweh di bulan Ramadan, tapi ternyata ibadah sholat tarawehnya pun tidak berpahala. Nah, hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam hadis Ibnu Majah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa zama'u wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa saharu, rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kam min shaimin, betapa banyak orang-orang yang saum, laisa lahu min siyamihi, yang tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya, illa zama'u, kecuali hanya rasa haus. Wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi, dan berapa banyak atau betapa banyak orang-orang yang melaksanakan salat malam atau salat tarawih tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya itu, illa saharu, kecuali hanya rasa kantuk atau begadang ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini merupakan peringatan bagi kita ya, bahwa kita jangan beranggapan bahwa kalau sudah melaksanakan saum di bulan Ramadan ya di siang hari atau dari subuh sampai maghrib, kemudian melaksanakan sholat taraweh di malam hari, kita jangan punya anggapan bahwa kita sudah sempurna melaksanakan ibadah saum. Ternyata ada ancaman dari Rasulullah SAW karena banyak diantaranya kaum muslimin yang melaksanakan saum tapi saumnya tidak karena Allah, tata cara saumnya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan dia melaksanakannya tidak secara ikhlas, maka saumnya itu tidak berguna ya. Dia hanya merasakan haus dan lapar saja, sementara ibadah saumnya tidak mendapatkan pahala. Begitupun kata Rasulullah, akan banyak orang-orang yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan atau taraweh ya, tapi mereka tidak benar melaksanakan tarawehnya, baik itu niatnya, tata caranya, atau waktunya dan lain sebagainya ya. Maka mereka tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah tarawehnya, kecuali hanya akan merasakan ngantuk ya, akan merasakan terjaga saja. Nah, ini dua peringatan dari Rasulullah SAW bahwa jangan sekali-kali kita beranggapan kalau sudah melaksanakan ibadah saum, sudah taraweh, ibadah saum kita sudah punah atau sudah lunas atau sudah sempurna. Ternyata masih ada ancaman, terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah saum dan ibadah salat tarawehnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Nah, perlu diketahui bahwa esensi dari ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya ibadah saum dan sholat taraweh saja. Ada dua penopang yang lainnya, ada dua pilar yang lainnya yang bisa menopang penyempurnaan ibadah saum kita di bulan Ramadan. Sementara kalau saumnya sendiri itu memang sudah merupakan pilar Islam ya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadhana, rawahul Bukhari.
Islam itu dibangun di atas 5 perkara. 1. Syahadat tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad Rasul Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Haji. Dan 5. Saum Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dengan adanya hadis ini jelas bahwa saum Ramadan merupakan pilar atau salah satu pilar dari rukun Islam. Bahkan saum Ramadan ini ditegaskan sebagai pilar rukun Islam, ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah tidak asing lagi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini sebagai penegasan bahwa saum merupakan pilar Islam. Namun ternyata dalam ibadah saum itu tidak cukup. Di bulan Ramadan kita tidak cukup hanya melaksanakan saum saja. Ya. Ada 4 pilar yang harus dilaksanakan sebagai ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama tentu saja ibadah saum. Yang kedua qiyamul lail atau taraweh. Ya. Kemudian yang ketiga qiyamul Lailatul Qadar, qiyamul Lailatul Qadar, dan yang keempat tadarus Al-Qur'an, ya. Tadi yang melaksanakan saum saja dan melaksanakan ibadah taraweh diancam oleh Rasulullah, kalau tidak benar pelaksanaannya maka tidak akan mendapatkan pahala dari ibadahnya, kecuali hanya akan merasakan haus dan lapar serta hanya akan merasakan ngantuk saja. Nah, oleh karena itu harus benar-benar dan ditopang dengan ibadah yang ketiga yang harus dilaksanakan di bulan Ramadan, yaitu Qiyamu Lailatul Qadar. Nah, Qiyamu Lailatul Qadar ini kita lakukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Qiyamu Lailatul Qadar ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya. Hanya Rasulullah menganjurkan untuk mencarinya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan jangan lupa bagi laki-laki terutama ya, selain menunggu Lailatul Qadar juga diiringi dengan melaksanakan i'tikaf, ya, i'tikaf di masjid. Dan yang tak kalah penting sebagai pilar ibadah saum di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Qur'an, ya. Tadarus Al-Qur'an itu diperbanyak di bulan Ramadan karena itu merupakan pilar ibadah Ramadan. Jika di antara kita mengabaikan salah satu atau beberapa di antara 4 pilar tersebut, maka secara tidak langsung dia sudah mengabaikan ibadah di bulan Ramadan. Dan hal ini akan mencelakakan bagi kita sebagai pelakunya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi syahru ramadana summan salakha qabla an yughfara lahu, rawahu At-Tirmidzi. Raghima anfu rajulin, celaka atau rugi seseorang, idza dakhala alaihi syahru ramadana, jika masuk kepadanya bulan Ramadan, suman salakha qabla an yughfara lahu, tetapi ketika selesai ia tidak diampuni dosa-dosanya. Alangkah ruginya jika seseorang yang tiba atau sampai usianya pada bulan Ramadan tapi dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ya. Sehingga karena tidak melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ketika selesai bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Artinya dia tidak mencapai predikat takwa, karena diampuni dosa seseorang apabila dia bertakwa. Nah, di sini jelas bahwa esensi dari ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya saum Ramadan, tapi ditopang dengan pilar-pilar yang lainnya, yaitu sholat malam di bulan Ramadan atau taraweh, kemudian sholat Lailatul Qadar, dan yang keempat tadarus Al-Quran. Ya. Kemudian esensi dari ibadah Ramadan itu dengan melaksanakan 4 pilar yang tadi tiada lain adalah supaya kita mencapai derajat takwa. Dan apabila kita sudah mencapai derajat takwa, maka hadis yang tadi menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi itu akan kita peroleh, ya. Kita akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Manakala ibadah di bulan Ramadan kita laksanakan dengan betul-betul dan dengan benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya.
Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan esensi dari ibadah Ramadan ya. Jadi seperti itu, tidak hanya saum saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam.